Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Biar perkataan-perkataan yang sederhana yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, biar setiap kami berubah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Perkataan-Mu ini memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka hati kami selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, memerdekakan. Sama-sama katakan dengan saya, memerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada saat itu, Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap bicara tentang tinggal menetap, terus hidup di dalam firman Tuhan, di mana melekat, dekat, menyatu dengan firman Tuhan, menghidupi perkataan Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan kamu adalah benar-benar murid Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjadi murid Kristus, saudara harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh taat dan nurut apa yang firman Tuhan katakan, di mana saudara dan saya tetap hidup sepikir, seperasaan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan jangan cuma hanya dibaca dan menambah pengetahuan setiap kita, dan pada akhirnya kita merasa udah hebat, sudah merasa rohani, udah bertambah pengetahuannya, dan pada akhirnya firman Tuhan bukannya memerdekakan saudara dan saya, tetapi saudara pakai firman Tuhan ini untuk menjadi namanya kesombongan rohani, dan saudara pakai untuk menghakimi orang lain. Dengar baik-baik, saudara harus tinggal tetap dalam firman Tuhan, di mana saudara sungguh-sungguh benar-benar menjadi murid Kristus. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan, dengar baik-baik, orang yang tinggal dalam firman Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan kamu harus mengasihi, dia akan mengasihi seperti bagaimana Tuhan mengajarkan untuk setiap kita mengasihi. Dia harus mengampuni. Dia akan mengampuni orang yang bersalah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang melekat dengan firman Tuhan, orang yang nurut, melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka mereka akan menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, di mana saudara dan saya hidup di dalam ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Pak, saya udah baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu saya udah habisin, Pak. Saya udah baca. Apalagi yang kurang, saya udah baca kok. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saudara dan saya baca, harusnya saudara dan saya renungkan, dan saudara dan saya hidupi firman itu. Saudara harus menghidupi firman, sehingga saudara dan saya menjadi murid sejati, bukan murid palsu, tetapi murid sejati, di mana saudara melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah,
Orang yang hidup dalam firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, melekat dengan firman Tuhan, dia akan menjadi murid Kristus sehingga kamu akan mengetahui kebenaran. Saudara ketika membaca Alkitab, saudara merenungkan firman Tuhan dan melakukan, saudara akan mengetahui kebenaran. Di mana hikmat Tuhan yang akan mencerahkan pemahaman, pemikiran kita, cara pandang kita sesuai dengan perkataan Tuhan. Saudara akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang saudara dan saya hidupi, saudara lakukan, saudara hidupi, maka itu akan menjadi namanya apa? Kemerdekaan buat saudara dan saya. Pertanyaannya buat setiap kita, masihkah kita nggak merdeka? Kita hidup di belenggu dosa, kita hidup di belenggu dengan kebohongan-kebohongan, kepalsuan, kelicikan yang iblis tawarkan buat saudara dan saya. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah katakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan menjadi murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran melalui hikmat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya, untuk saudara dan saya nggak hidup di dalam dosa, nggak hidup di dalam yang namanya pelanggaran. Saudara berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan mau setiap kita berjalan di dalam kemerdekaan. Bukan kemerdekaan yang palsu, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya dipimpin oleh firman Tuhan. Kemerdekaan yang dituntun oleh apa? Perkataan Tuhan. Makanya hidupi perkataan Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi murid yang sungguh-sungguh mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Makanya setiap kita harus belajar firman Tuhan, harus menghidupi perkataan Tuhan, harus sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah merenungkan Alkitab juga kita kadang-kadang ke gereja nggak kita bawa, dan kita dengar firman Tuhan juga asal-asal, gimana kita mau merdeka? Dan pada akhirnya saudara dan saya hidup terus dibelenggu, dikunci sama yang namanya tawaran-tawaran iblis di dalam hidup saudara dan saya, dibelenggu. Padahal sesungguhnya firman Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu akan memerdekakan setiap kita. Sekali lagi, itu akan memerdekakan setiap kita. Tuhan mau setiap kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati, di mana saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, jika kamu hidup menyatu dengan firman Tuhan, jika kamu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan perkataan Tuhan, maka kamu adalah benar-benar murid Tuhan. Murid Tuhan adalah orang yang belajar firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada perkataan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga firman Tuhan itu saudara hidupi, saudara lakukan, dan saudara berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga saudara menjadi murid sejati. Karena murid sejati, dia pasti hidup di dalam ketaatan, bukan on off berdoa kadang-kadang, baca Alkitab kadang-kadang, ya ke gereja juga kadang-kadang disuruh, dipaksa baru ke gereja. Tetapi murid sejati adalah murid yang sungguh-sungguh melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan itu menjadi gaya hidupnya setiap hari. Firman Tuhan menjadi kesukaannya, karena sesungguhnya firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Jangan sampai hidup kita dikunci oleh yang tadi namanya himpitan-himpitan dunia, tawaran-tawaran dunia, sehingga saudara tertawan oleh pikiran-pikiran dunia. Tuhan mau memerdekakan setiap kita. Tuhan mau setiap kita tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga ketika saudara dan saya mengetahui kebenaran, saudara mengerti firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita, membuat setiap kita hidup di dalam kemerdekaan sejati sesuai dengan perkataan dan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan setiap kita
menegur saudara dan saya. Kok rasanya saya hidup terus dikunci oleh namanya ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh himpitan-himpitan desakan-desakan dunia yang dunia tawarkan, sehingga setiap kita kayak tertawan. Dan hari ini Tuhan mau lepaskan setiap kita. Biarlah setiap kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika saudara dan saya mengetahui kebenaran yang saudara renungkan setiap hari, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita, di mana kita berjalan dengan merdeka karena Kristus yang menuntun jalan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan Yesus, firman-Mu itulah kekuatanku Tuhan. Firman-Mu itulah perisai dalam kehidupanku Tuhan. Firman-Mu itu aja menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Kami gak mau hidup lagi Tuhan di dalam belenggu-belenggu, kuncian-kuncian yang iblis tawarkan, himpitan-himpitan dunia ya Tuhan, sehingga kami tertawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong setiap kami, Roh Kudus, bantu kami. Kami mau menghidupi setiap perkataan-Mu Tuhan, di mana kami berjalan dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau sudah memerdekakan setiap kami. Tinggal bagaimana kami mempertahankan kemerdekaan itu Tuhan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kami boleh taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kalau teman-teman kami yang diberkati melalui firman ini Tuhan, di mana mereka dijamah Tuhan, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan, jamah mereka, lawat mereka Tuhan, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk ke dalam hidup mereka Tuhan, menjadi Raja dan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.